Baik pemirsa, masih bersama kami di acara Bangga Jateng. Baik bagi Anda pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Simpang 5 TV di UHF 59 dan juga bagi Anda saya mengingatkan sekali lagi jika Anda ingin menyaksikan streaming jangan lupa untuk download aplikasi GPM Stream dan klik Simpang 5 TV. Masih bersama Pak Gianto, kita masih berbincang mengenai kiprah aksi cepat tanggap. Tadi sudah banyak bercerita tentang bagaimana kiprahnya dan juga jangkauan luasnya hingga ke 58 negara. Dan juga program-programnya bagaimana berkesinambungan antara satu negara dengan negara yang lainnya dan juga mengetahui. Bagaimana nih Bapak, ketika orang sudah tahu, wah saya cukup tertarik dengan kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Bagaimana caranya agar ingin tergabung atau bantuan seperti apa mungkin? Ya. AJT kebetulan memang membuka untuk setiap orang terlibat ya dengan kita. Baik itu mereka terlibat secara materi maupun mereka terlibat secara kerelawanan. Ya karena kan tadi visinya kan ada kedermawanan dan kerelawanan. Nah, dia bisa ikut menjadi dermawannya atau ikut jadi relawannya gitu. Nah, kalau ingin menjadi dermawan cukup kita kontak dengan teman-teman partnership atau ke kantor atau ke sosial media kita sudah ada pemberitaan-pemberitaan yang di sana bisa ikut andil untuk membantu mana yang mungkin dia senang untuk membantu di bagian apa, di program apa, di kegiatan tanggal berapa, itu semuanya sudah ada di timelinenya. Nah, terus kalau dia ingin jadi relawan nih, saya Mas bukan hanya mau berderma, tapi saya mau juga ikut terjun ya, misalkan gitu. Nah kalau ingin terjun dan ikut menjadi relawan bisa mendaftar juga ke bagian divisinya relawan. Kita kebetulan ada MRI, Masyarakat Relawan Indonesia, mereka bisa masuk, mendaftar, nanti ada pelatihannya, ada pendampingannya, ya, bahkan nanti mungkin bisa jadi pilot project yang mereka bisa menjadi istilahnya pemegang program-program itu, gitu. Misalkan kayak program tadi saya sebutkan lumbung beras wakaf, lumbung ternak wakaf, dia kan bisa menjadi pimpinan proyeknya di sana, bahkan mungkin jadi manajernya begitu untuk program sosial, kan luar biasa sekali. Iya, jadi sebenarnya ini cukup menyeluruh juga ya dari seluruh lapisan masyarakat, tidak menutup-nutupi siapapun yang ingin berkeinginan untuk bergabung. Kalau dari istilahnya sendiri dermawan dan relawan, sebenarnya siapa sajakah yang saat ini berperan penting sebenarnya, berperan penting di aksi cepat tanggap? Iya. Yes, paling penting di AJT ini kedua hal ini seperti kedua kaki yang tidak bisa dihilangkan dalam lembaga kemanusiaan. AJT bisa sebesar ini karena bentuk dari dukungan, meskipun ya Indonesia tahu sendiri ya kemampuan orang berderma belum terlalu besar, tapi dalam jumlah yang banyak, sehingga kemudian mereka mampu menyokong program-program kemanusiaan itu dalam jumlah yang sangat banyak dan masif. Nah, selain itu relawan juga penting karena sehebat apapun kita memiliki logistik yang hebat, tapi tidak ada punya SDM yang hebat, ya percuma. Kan kita tidak bisa memiliki program yang handal kalau SDM-nya tidak bisa diandalkan. Tidak bisa mumpuni ya. Kalau tadi diceritakan relawan juga ada dilakukan pelatihan. Dan juga dukungan-dukungan lain sehingga mungkin bukan hanya sekedar relawan ya, tetapi relawan yang profesional saya lihat. Seperti apa, Bapak? Iya. Jadi tahapannya semua orang bisa jadi relawan ya, mau suku apapun, agama apapun, mau dari latar belakang apapun mereka bisa jadi relawan. Yang kedua, ketika mereka masuk ke relawan, mereka akan mengalami sebuah clustering. Jadi kita clusterkan sesuai dengan bakat, sesuai dengan passion, sesuai dengan keterampilan. Setelah itu kita akan adakan volunteer class. Kita akan latih di setiap kelas. Di masing-masing daerah ada volunteer class itu? Ada. Masing-masing daerah ya? Iya. Jadi setelah kita didik satu persatu mereka, nanti mereka akan kita berikan proyek kecil dulu. Ya, ini ada latihan ya, warming up. Iya betul. Nanti setelah itu akan bertahap mereka akan handle untuk yang urusan yang lebih besar. Kalau tadi relawannya sejauh ini dari seluruh lapisan baik suku, agama dan yang lain, ada berapa Pak? Kalau boleh tahu? Untuk di Jawa Tengah itu sudah ada sekitar 2000-an. 2000 relawan, luar biasa untuk sekali ya. Yang mungkin memegang program-program secara sustain itu bisa sekitar 300 sampai 400 orang. Ya. Itu angka yang besar menurut saya. Ternyata ya di balik semua itu masyarakat ternyata peduli
ya. Peduli. Dilihat dari angka jumlah Iya. banyaknya angka relawan yang bergabung untuk aksi kemanusiaan ini dilihat sekali. Mungkin kalau kita tidak bisa menyeluruh, mungkin warga Jawa Tengah sendiri terlihat sudah antusias untuk membantu sesama manusia. Betul. Itu tadi yang saya sebutkan baru Jawa Tengah ini. Baru Jawa Tengah tadi, belum ini seluruh global ya, Iya. internasional. Nanti kita hitung bersama ya. Bapak, kalau tadi dijelaskan juga relawan dan juga dermawan ini merupakan dua kaki Kaki ya. yang sangat penting, yang saling bersinambungan dan juga tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Betul. Ini repot kalau satu kaki jalan ke sana, satu kakinya jalan ke sana, akhirnya Iya. tidak jalan bersama. Iya. Saya ingin tahu siapakah orang di balik dermawan-dermawan ini. Adakah kerjasama-kerjasama khusus yang dimiliki oleh ACT sehingga berkembang sejauh ini? Donatur ini ada beberapa segmen ya. Baik. Ada yang mereka itu adalah corporate, pemilik perusahaan yang mengalokasikan dana CSR-nya. Kemudian ada juga yang mereka seperti majelis taklim yang punya program-program infak zakatnya mereka. Tapi juga ada juga dari publik. Publik ini adalah ya mungkin dari karyawan biasa. Oh, oke. Secara umum ya, Bapak ya. Atau orang yang memiliki UMKM kecil-kecil itu masya Allah kalau ada program-program yang menyentuh, kadang-kadang mereka ini punya UMKM kecil tapi donasinya juga lumayan gitu, bisa 300-400 ribu itu per bulan, ini luar biasa. Jadi memang saya meyakini satu hal bahwa orang Indonesia ini memang orang-orang dermawan. Pada dasarnya memang Pak dermawan ya Pak, dilihat dari juga ingin menjadi relawan, tidak lebih lagi juga ingin berderma gitu. Betul ya, sekali. semuanya begitu. Apalagi sehingga kalau, itu mungkin yang support ya, hingga ACT sebesar ini, hingga global menurut saya. Apalagi kalau misalkan mereka itu mampu, wah ini donasinya bisa besar-besar gitu ya. Wong yang pekerja biasa ya istilahnya itu mereka aja mau berderma. Baik, baik. Ini menjadi salah satu inspirasi juga mungkin bagi masyarakat siapapun yang menyaksikan ini bahwa tidak menunggu momen tertentu untuk berderma, untuk peduli kepada manusia, peduli kepada teman-teman kita di luar sana. Kalau tadi kita diawali dengan banyak sekali momen-momen yang membuat orang berderma karena ada alasan tertentu. Tapi disinilah kita melihat siapakah orang yang benar-benar tulus ikhlas membantu ya Pak ya. Betul bisa kita lihat. Iya. Kalau program-program sejauh ini atau yang sedang berjalan apa sih Bapak saat ini yang berjalan program ACT mungkin dalam skala nasional atau mungkin internasional? Iya, untuk yang internasional kita terbaru adalah sedang membuat klinik dan food truck di Palestina. Ya, kemudian sekaligus kita hari ini sedang peduli difabel, jadi membuat kursi roda. Baik. Untuk yang nasional kita sedang recovery di beberapa bencana nasional. Terus kemudian untuk yang lokal ini kita mau peresmian, ini ada rumah singgah yang terbaru yang mau kita resmikan. Rumah singgah Untuk pasien-pasien duafa yang mereka mungkin masuk ke rumah sakit dan seterusnya. Kita juga ada bedah rumah nih di Semarang yang sedang berjalan. Nanti 2020 kita akan target berapa ratus rumah lah. Gitu. Rumah, bedah rumah. Banyak sekali program-program yang berlangsung. Nanti kita berbincang-bincang lagi. Masih bersama Bapak Gianto, masih bersama kami di acara Bangga Jateng. Jangan kemana-mana.